أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur senantiasa selayaknya kita curahkan, kita limpahkan, kita haturkan sepenuh diri kita yang kita mampu, sekuat diri kita yang kita bisa, kepada Zat yang Maha Memiliki, Zat yang Maha Menciptakan, Zat yang Maha Agung, yang tiada lain adalah pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, hari ini di pagi hari kita dapat terbangun, membuka kedua bola mata kita melaksanakan aktivitas keseharian kita, ya. Itu semua tentunya tidak terlepas dari karunia, tidak terlepas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mungkin kebanyakan dari umat manusia melupakan nikmat itu karena sudah menjadi rutinitas kebiasaan sehari-hari, yang mana nikmat itu akan terasa bila dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, mungkin yang kerjaannya dicabut, di PHK, mungkin yang kesehatannya dicabut, terkena COVID atau terkena misalkan penyakit lainnya, baru itu akan terasa betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para umatnya, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Itu apa? As-sihah wal fadl. Ada dua nikmat yang kata Rasulullah SAW, manusia itu sering maghbun, lupa, sering lalai, sering enggak dianggap nikmat ini oleh manusia. Apa dua nikmat itu? Yaitu nikmat as-sihah, kesehatan, dan al-fadl, waktu luang. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya nikmat kesehatan itu didukung juga oleh Allah. Allah berikan juga kepada kita nikmat keimanan, nikmat Islam, sehingga Allah masih mencintai diri kita. Allah masih menggerakkan hati kita untuk salat berjamaah. Allah masih menggerakkan hati kita untuk membaca surat Yasin. Allah masih menggerakkan hati kita untuk bersedekah dan melakukan amalan-amalan baik lainnya. Yang tentunya itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat, wa zayyana wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Pada dasarnya kecintaan kita terhadap keimanan adalah Allah yang memasukkannya ke dalam diri kita, dan Allah yang hiasi, bukan semata-mata atas usaha kita ataupun diri kita sendiri. Begitupun dengan nikmat keislaman. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan selalu terlimpahkan kepada sosok manusia yang menjadi nabi terakhir sebagai penutup penyempurna dari rangkaian kisah perjalanan umat manusia dari Nabi Adam, dari rangkaian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sejarah dari awal Nabi Adam diturunkan atau Nabi Adam diciptakan hingga akhirnya ditutup oleh Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Sebegitu mulianya ditempatkan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai malaikat pencabut nyawa pun menangis ketika ingin mencabut nyawa beliau, saking mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan para pendukungnya, sahabat-sahabatnya, tabi'un tabi'in, pengikut-pengikutnya, semoga hingga hari ini kita sampai
duduk di sini merupakan bagian dari mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memasuki mungkin sedikit tema yang akan kita lanjutkan berkaitan dengan sejarah, alangkah baiknya mungkin kita sama-sama berdoa untuk ulama Indonesia yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ali Jabir. Semoga beliau diterima di sisi Allah dan amalan-amalannya yang begitu banyak untuk bangsa Indonesia menjadi sebuah amalan yang dapat menjadi hujan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sejenak. Al-Fatihah. Langsung kita berlanjut kepada materi, sedikit menyampaikan kembali tentang materi sejarah. Bahwa kan kemarin sebelumnya kita sedikit membahas tentang betapa pentingnya sejarah, kita masuk posisi manusia itu di mana, lalu kemarin siapa saja nih pemeran-pemeran yang tampil di dalam sejarah manusia ke depannya, itu kemarin sedikit kita singgung, sudah sedikit dibahas. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata yang terpenting adalah bahwa di tahun 2021 tidak terasa kita sudah melewatinya. Ternyata pergantian tahun di dalam kehidupan kita sebagai manusia, disadari atau tidak disadari, itu adalah bagian daripada sejarah. Sejarah yang mengikat kepada diri kita. Kalau pergantian hari, pergantian tahun itu merupakan sunatullah yang sudah aturan Allah. Tapi kita yang berjalan, ya kita yang berpindah dari tahun ke tahun sebagai manusia, itu adalah bagian daripada objek sejarah. Maka seharusnya alangkah baiknya kita juga sedikit memahami tentang bahwa sejarah ini sangat intern dengan diri kita, sangat berkaitan dengan pribadi kita, sangat berkaitan dengan masyarakat, bahkan dengan suatu bangsa. Itulah mungkin yang sering kali ingin diulang-ulang dalam setiap pertemuan, dalam setiap ada kesempatan. Untuk apa sih emang? Apa relatingnya atau apa kaitannya antara sejarah dengan kehidupan kita? Mungkin tidak ada, ya, kalau menurut sebagian orang, karena hanya dipahami sebagai sebuah cerita. Tapi pada dasarnya sejarah adalah jati diri seseorang, jati diri sebuah suatu masyarakat, bahkan jati diri sebuah negara. Seseorang itu dapat dirubah melalui sejarahnya, bahkan satu bangsa dapat dirubah melalui sejarah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci al-Islam. Mereka serang sejarahnya, mereka cari tahu kelemahannya, apa akarnya yang perlu dirusak daripada umat Islam melalui teori-teori sejarah yang telah dilalui oleh suatu bangsa tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, langsung saja kita masuk kembali. Kemarin setelah jelas semua, kita ibaratkan bahwa perjalanan sejarah itu sebagai sebuah plot cerita dalam suatu drama, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai orang yang mengatur seluruh kisahnya, mengatur seluruh perjalanan kehidupan manusia ini sampai akhirnya berakhir, endingnya, yang dimana itu semua telah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya, melalui qalam Allah Subhanahu wa taala, itu semua telah tertulis. Sebagaimana Allah firmankan, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sungguhnya itu telah ada, ya, di dalam sebuah kitab yang telah kami tuliskan. Ada di sana pemerannya. Tempatnya kemarin kita sudah jelaskan bahwa alam semesta inilah yang akan menjadi sarana prasarana tempat adanya terjadinya sejarah manusia, yang menurut beberapa peneliti, ya, kemarin dijelaskan bahwa 4 miliar tahun yang lalu, ya kebayang 4 miliar tahun yang lalu seperti apa,
itu terjadi penciptaan manusia yang penciptaan alam semesta yang begitu panjang, sehingga terciptalah planet dan salah satunya adalah bumi, galaksi-galaksi, salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang kita tinggali saat ini. Ciptalah matahari, ciptalah bulan yang dapat didiami oleh manusia. Selanjutnya kemarin tokoh-tokoh yang akan bermainnya, akan melaksanakan perjalanan sejarah ini. Kemarin ada malaikat, tokoh yang akan selalu taat kepada Allah. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain, mulai dari gunung, alam semesta, seluruh isinya, ya. Selain manusia dan jin, itu merupakan pemeran-pemeran yang akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia diberikan posisi yang khusus sebagai pemegang kepemimpinan, sebagai tokoh utama, yang dimana di sana ada juga bangsa jin yang diberikan tugas yang sama, dalam artian tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya jin pun diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proporsi tugas yang berbeda dengan manusia. Kemarin juga telah kita sampaikan sedikit disinggung tentang ide penciptaan manusia, ide penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemarin dalam surat As-Sad, ayat 68 hingga akhir, Allah Subhanahu wa taala di sana membuka sebuah cerita. Allah gambarkan sebuah cerita itu dengan kalimat yang sangat menarik untuk dikaji. Qul huwa nabaun azim. Katakanlah wahai Muhammad, huwa nabaun azim. Berita penciptaan Nabi Adam ini adalah berita yang sangat besar. Naba itu artinya berita yang sangat besar, berita yang sangat viral, yang dapat menggembarkan isi alam semesta. Apa berita itu? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Beritanya adalah bahwa Allah akan menciptakan sesosok makhluk yang akan memimpin seluruh makhluk lainnya di alam semesta ini, termasuk malaikat. Derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Dasarnya seperti itu, usulnya seperti itu. Makhluk yang dapat memimpin seluruh makhluk yang ada, itu adalah manusia. Ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga kenapa kita sebagai umat Islam seharusnya merasa umat yang paling bangga terhadap diri kita sendiri, ya. Bangga terhadap agama kita, ya, karena tidak ada agama yang telah mulai dari sejak awalnya ada memuliakan manusia sebegitu tinggi derajatnya. Islam sudah melakukan itu sejak pertama kali Nabi Adam alaihissalam ada. Manusia sudah dimuliakan dari awal, diletakkan di posisi paling tertinggi di alam semesta ini. Masuk ke dalam ide penciptaan selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa akan diciptakannya makhluk yang dapat memimpin seluruh umat, seluruh makhluk, yaitu manusia, maka di sanalah para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku yang ini ditafsirkan menurut Ibnu Katsir bahwa di sana malaikat bukan mempertanyakan atau menguji, tapi di sana malaikat bertanya karena ketidaktahuan. Qalu, kata para malaikat dalam surat 2 ayat 30, qalu ataj'alu fiha, apa engkau akan menjadikan di alam semesta, di bumi khususnya, may yufsidu fiha wa yasfiqud dima, orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiqud dima, dan akan saling menumpahkan darah. Para malaikat bertanya, kenapa? Karena menurut
Ibnu Abbas, beliau berpendapat karena 2000 tahun katanya sebelum manusia ada atau sebelum Nabi Adam diciptakan itu telah ada bangsa jin. Menurut Ibnu Abbas, walaupun itu bukan dari hadis, pendapat para sahabat bahwa telah ada makhluk jin yang meninggal di bumi selama 2000 tahun tersebut, selama 2000 tahun sebelum manusia diciptakan. Dan kelakuan mereka itu tadi yufsidu fil ard wa yasfikud dima, membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Kerjaannya merusak sama perang. Makanya para malaikat bertanya, apakah Allah akan menciptakan makhluk yang seperti ini lagi yang akan dijadikan sebagai pemimpin? Maka jawaban Allah adalah qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Maka Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui ma la ta'lamun, mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Apa sih yang tidak diketahui oleh para malaikat pada saat itu dari ide penciptaan manusia ini? Salah satunya adalah yang terpenting, bahwa manusia akan diciptakan dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Manusia akan diciptakan dengan sebuah misi yang amat sangat besar, yang tidak ada makhluk lain pun yang bisa menopangnya, yang bisa membawa amanah tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat 33 ayat 72. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inna 'aradna al-amanah, sungguhnya kami menawarkan amanah. Amanah itu dalam artian banyak sekali, tapi dalam penciptaan manusia ini amanahnya adalah sebuah amanah menjadi pemimpin bagi seluruh makhluk. Aradnal amanah, dan amanah itu ditawarkan kepada siapa? Alas samawat, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung-gunung. Dan apa yang para makhluk tersebut lakukan? Fa'abaina, langit, bumi, dan gunung-gunung, fa'abaina, mereka menolak, karena konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang atau makhluk yang akan mengemban amanah ini sangat berat. Maka mereka menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Dan manusialah yang membawa beban amanah yang sangat berat itu. Itulah salah satu yang tidak diketahui oleh para malaikat saat itu, bahwa ada suatu misi besar, agenda yang sudah ada yang akan terlaksana di alam semesta ini untuk kehidupan manusia. Dan salah satu yang tidak diketahui oleh para malaikat adalah bahwa Nabi Adam atau makhluk yang akan diciptakan ini adalah sosok makhluk yang lebih mengetahui, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Sebagaimana lanjutan ayatnya, wa 'allama Adam al-asma, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, nama-nama. Menurut para mufassir, asma itu katanya ada yang mengartikan nama-nama keturunannya, ada yang mengartikan nama-nama bumi, nama benda-benda langit, atau nama yang besar dari yang terkecil. Banyak sekali yang mengartikannya. Tapi pada intinya setiap sesuatu yang di bumi ini memiliki nama, atau setiap makhluk memiliki nama, memiliki sebuah ciri. Dan itulah yang diberitahukan kepada Nabi Adam. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta yang tidak diketahui oleh para malaikat. Makanya pada saat itu para malaikat tetes. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'iha. Kemudian kata malaikat, coba ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Coba sebutkan nama-nama itu, atau perlihatkan nama-nama apa saja sih yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kamu wahai Adam, kepada Nabi Adam saat itu yang tidak diajarkan kepada para malaikat.
Itulah yang membedakan Nabi Adam atau manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Ilmu yang tidak diajarkan kepada yang lainnya, dan tugas yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya. Makanya dalam ayat selanjutnya, qalu subhanaka, para malaikat bertasbih, qalu berkata, subhanaka, maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada ilmu yang kita miliki illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Akhirnya para malaikat tersadarkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari manusia, yang sehingga para malaikat dan makhluk lainnya harus menghormati manusia. Itulah yang terjadi dalam ide pertama penciptaan manusia. Di sanalah akhirnya, karena para malaikat sudah mengetahui ide penciptaan para manusia, Nabi Adam yang akan diciptakan, maka di sanalah diumumkan juga kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Termasuk salah satunya adalah bangsa jin, dan termasuk dalam bangsa jin adalah iblis. Maka di dalam ayat tersebut, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada bangsa iblis atau iblis untuk bersujud, kalau dalam tafsir iblis itu adalah sebutnya raja mungkin ya, sesepuh atau yang dimuliakan di bangsa ini, di bangsa jin, yang seharusnya menjadi pemimpin. Ya. Ya, mungkin itulah cerita dari bangsa jin. Sedikit cerita dari kalangan bangsa jin. Ya, itulah sedikit kisah dari bangsa jin yang mungkin nanti akan dilanjutkan pertemuannya ketika ada pertemuan berikutnya. Langsung saja kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.